Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dari tadi antum satu mobil sama anak. Oh, Bisa tanya apa kabar lagi. oh iya, tadi itu antum ya? Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Ustaz terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita untuk bersama-sama kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan kajian Jangan Cemburu. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Masya Allah. Antum mau dengar kajian apa mau mutu ana? Masya Allah. Masya Allah. Kita mau kajian jemaah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya kita pun bisa duduk bersabar bersama. Kalau bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak mungkin kita bisa bersama. Allah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang memiliki segala pujian, yang pantas dipuji, yang layak disanjung itu cuma Allah. Oleh karena itu tidak sah salat hamba tanpa dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan, kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang kita korbankan untuk beliau? Kalau sholawat saja kita malas. Beliau sudah berdarah-darah demi untuk menegakkan la ilaha illallah. Keluarganya meninggal dunia, pamannya tewas, semuanya demi la ilaha illallah. Maka apa tidak pantas kita umatnya yang sekarang menikmati Islam ini untuk senantiasa bersalawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kajian dimulai, ana mau minta maaf karena banyak panitia kajian yang marah sama ana. Katanya Ustadz ini katanya nggak mau balik ke Jakarta kecuali tahun depan, kata dia. Memang mungkin ana dulu ngomongnya Januari baru mau ke Jakarta, tapi kayaknya image Januari harus dihilangkan. Kita harus kembali kepada Muharram jemaah. Nah, maka ana balik pada bulan Muharram 1438 Hijriah. Banyak panitia kajian yang marah juga sama ana. Kenapa kok di Blok M? Kok enggak di tempat kita? Kata dia. Allahu Akbar. Maka tanya sama panitia nanti itu. Tapi mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini itu lillahi ta'ala. Karena segala sesuatu yang bukan untuk Allah, itu Allah akan jadikan seperti butiran debu yang berterbangan. Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, kami datangkan tuh amal perbuatan mereka semua, amal kebajikan mereka, lalu kita jadikan seperti debu yang berterbangan. Karena tidak adanya lillahi ta'ala di amal itu. Maka jamaah, kita semua memperbaiki niat kita untuk kumpul bersama. Ya, tema kita hari ini tentang jangan cemburu gitu kan. Insyaallah. Emangnya kenapa sih kita dilarang cemburu? Temanya salah. Karena kita harus cemburu. Siapa yang bikin tema? Nah, kita ini
cemburu ini sifat mulia jemaah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yaghar. Sesungguhnya Allah itu cemburu. Wa innal mu'min yaghar. Orang yang beriman juga cemburu. Wa ghiratullah an ya'tiyal mu'min ma hurrima alaih. Dan kecemburuan Allah itu tatkala seorang mukmin melakukan perbuatan yang haram. Allah kasih yang halal banyak sekali. Allah buka pintu-pintu yang halal. Nggak bisa dihitung yang halal itu jemaah. Yang haram bisa dihitung. Tapi kenapa yang dikasih yang halal masih cari yang haram? Maka itu kecemburuan Allah tatkala orang-orang melakukan yang haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan thalathatun la yadkhulunal jannah abada. Ada 3 orang yang tidak bakal masuk surga selama-lamanya. Nah, ada hadiahnya. Ada Ustaz insya Allah. Ada hadiah? Ada insya Allah. Mana? Baik, dia yang jamin hadiahnya. Siapa yang mau jawab? Ada 3 orang. Fadhal. Itu 3 orang yang pertama kali jadi korek nyapin neraka. Nggak apa-apa, kasih hadiah dia. Nah. Tiap ntar dia utang tuh jemaah. Nah, fadhal yang sebelah sini. Nah, fadhal. Ya, antum. Orang yang melakukan kesyirikan, orang kafir, orang munafik. Masya Allah. Ya. Ya gimana ya, nggak apa-apa kasih hadiah juga lah. Tapi nanti diambil hadiahnya ke belakang, lewat belakang ke panitia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada thalathatun la yadkhulunal jannah abada. Yang pertama, ad-dayyuth. Ad-dayyuth. Yang kedua, warrajila minan nisa. Dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga, wa mudminul khamr. Orang yang kecanduan minuman keras. Qalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, amma mudminul khamri faqad arafna. Kalau yang namanya orang yang candu minuman keras kita udah paham tuh. Kayak apa tuh modelnya? Famad dayyuth. Apa yang dimaksud dengan dayyuth? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladzi la yubali man dakhala ala ahli. Orang yang nggak punya rasa cemburu, dia nggak peduli siapa yang masuk ke keluarganya, masuk ke rumahnya, ke tempat istrinya, dia nggak peduli. Orang yang tidak ada rasa cemburu. Qulna wa marrajila minan nisa. Terus apa maksudnya tuh? Wanita-wanita yang kayak lelaki. Qala allati tashabbaha atau tashabbahu birrijal. Wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Dalam hadis ini disebutkan dayyuth. Dalam riwayat lain Nabi menyebutkan alladzi yunkirul munkar fi ahli. Orang yang membiarkan kemungkaran terjadi di keluarganya. Istrinya ya mungkin keluar masuk pasar dengan lelaki. Bercampur aduk dengan lelaki, dibiarin sama dia. Tanpa ada rasa cemburu, ada dayyuth. Hadis Sa'ad bin Ubadah. Ketika dia mengatakan lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati. Andai aku melihat seorang lelaki bersama istriku, la darabtuhu bisayf ghairu musaffahin anhu. Aku akan pukul dengan pedang, bukan dengan yang tajamnya aku akan pukul dia orang itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika dapat informasi perkataan Sa'ad bin Ubadah, dia mengatakan, ata'jabuna min ghairati Sa'ad. Apakah kalian takjub dengan kecemburuan Sa'ad? Fa wallahi la ana aghyaru minhu. Demi Allah, aku lebih cemburu daripada dia. Wallahu aghyaru minni. Allah lebih cemburu daripada aku. Min ajli ghairatillah. Karena kecemburuan Allah, Allah haramkan kemaksiatan, kekejian, baik yang nyata atau tersembunyi.
Maka sifat cemburu sebenarnya mulia. Jadi jangan dilarang orang cemburu. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Baina ana naim. Nabi lagi ngobrol sama para sahabatnya nih. Ketika aku lagi tidur, ra'aituni fil jannah. Aku bermimpi di dalam surga. Nabi berada di dalam surga. Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasr. Aku lihat ada seorang wanita yang berwudu di sebelahnya istana. Masya Allah. Jazakallah khairan. Bisa dibagi. Nah. Ada wanita di surga nih, ada wanita yang lagi ambil wudu di sebelahnya istana. Qultu, maka Rasulullah SAW bertanya kepada wanita itu, liman hadzal qasr? Istana ini punya siapa? Dikatakan li Umar bin Khattab. Punyanya Umar bin Khattab istana ini. Fadzakartu ghiratahu fawallaitu mudbiran. Lalu aku ingat dengan kecemburuan Umar ini, aku langsung pergi. Pergi Nabi meninggalkan itu istana karena ada wanita di situ. Karena ingat dengan kecemburuannya Umar bin Khattab. Ketika Umar dengar itu, fabaka Umar bin Khattab. Umar menangis. Faqal, a'alaika bi abi anta wa ummi ya Rasulullah aghar. Apakah aku cemburu kepadamu wahai Rasulullah SAW? Bapak dan ibuku menjadi tebusan untukmu wahai Rasul. Apakah aku cemburu kepada? Tapi Nabi SAW menganggap itu sebuah kemuliaan. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Dia menceritakan sebuah kejadian di Roy. Di daerah Roy ini, wallahu alam daerah Iran sana mungkin yang sudah dekat ke arah Rusia. Dia cerita ada seorang wanita yang datang ke hakim. Dia melaporkan suaminya ini tidak bayar maharnya. Maharnya 500 dinar. Berapa itu 500 dinar? Anak kasih hadiah. Jamaah. Kita ini supaya kalau dengar dinar, dirham itu paham paling tidak. Karena antum kalau baca sejarah nggak ada tuh rupiah. Nggak ada bayar pakai dolar, nggak ada. Yang ada dinar. Berapa tuh? 500 dinar. Fadhal. 5 miliar. Masya Allah. Bukan emas itu. Berapa gram emas? Nah, fadhal. 2,5 gram emas. Masya Allah. 2,5. Mana-mana sebelah sana? Iya. Masya Allah. Antum nyontek di mana tuh? Nah. 1 gram berapa gram? 1 gram berapa gram? Anak kayaknya harus minum kalau udah kayak gini nih. Nah, 1 dinar berapa gram? 4/4 ya gram. Berarti ya tadi disebutkan 2.125 gram maharnya jamaah. Berarti 2 kilo emas maharnya ini. Si suami nggak bayar, kan mahar itu boleh ditunda. Pokok disebutkan maharnya sekian, ntar bayarnya tahun depan. Si suami nggak mau bayar. Akhirnya datang ke hakim, dia minta bahwasanya suaminya harus bayar kata dia. Suaminya datang, kata dia nggak ada anak punya utang 500 dinar sama dia kata dia. Lalu si wanita ini datang dengan bukti dan saksi. Tinggal si hakim ngomong. Sekarang kita kepingin tahu, kau ini bener enggak istrinya dia? Karena pakai cadar. Wanita itu pakai cadar. Coba kau buka cadarmu itu. Sampai kita yakin kalau kau memang istrinya dia. Ketika mereka maksa, apa kata suaminya? La taf'alu, jangan kalian lakukan. Dia benar. Dia benar anak punya utang 500 dinar. Tapi jangan kalian buka wajah dia. Ketika istrinya dengar suaminya
tidak rela istrinya dibuka wajahnya. Padahal kalau dia buka dia akan dapatkan 500 dinar. Tapi lewat hakim yang menentukan. Karena sudah ada saksi. Tapi si suami ngomong dia benar memang memiliki 500 dinar. Aku akan bayar, kata dia. Apa kata istrinya ketika tahu suaminya menghargai dia? Suaminya tidak ridho wajahnya dilihat oleh hakim. Apa kata istrinya? Huwa hillun min sodaqi fid dunya wal akhir. Aku halalkan bagi dia 500 dinar itu di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Karena punya kecemburuan suaminya. Betul dia mungkin ribut sama istrinya. Istrinya nuntut 500 dinar dan itu hak dia. Tapi kalau untuk wajah istrinya dilihat, enggak. Anak enggak mau. Apa kata hakimnya ketika mendengar itu? Qala yuktabu hadza fi makarimil akhlaq. Ini kayak gini ditulis di bab tentang akhlak-akhlak yang mulia. Kecemburuan seorang suami kepada istri. Ingat kisah wa mu'tasimah. Ini kisah banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab yang banyak sekali. Di antara kisah bahwasanya ada seorang syarifah. Dikatakan dia masih ada keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ditawan oleh orang-orang Romawi. Dia digodain di sana. Ada yang cerita di pasar ini. Ketika dia digodain sama orang Romawi, wanita ini mengatakan wa mu'tasimah, kata dia. Kemana Mu'tasim, kata dia. Khalifahnya pada waktu itu Mu'tasim. Yang godain ini perempuan, kemana Mu'tasim, gak bakal dengar engkau. Salah satu orang muslim di situ berangkat menuju ke Baghdad menyampaikan bahwa saya ada seorang wanita muslimah, seorang wanita muslimah di sana. Yang dia mengadu mengatakan wa mu'tasimah, kata orang-orang Romawi gak bakal ada Mu'tasim itu. Mu'tasim disebutkan pada waktu itu sedang istirahat. Ketika dia dengar seperti itu, Mu'tasim lalu mengatakan labbaiki, labbaiki, kata dia, aku datang, kata dia. Digerakkan umat Islam itu jamaah untuk menaklukkan Amuriyah. Sampai 6 bulan itu nunggu penaklukan Amuriyah demi untuk menyelamatkan ini wanita, cuma imra'ah wahidah. Bagaimana kecemburuan umat Islam? Antum pernah nggak cemburu ketika mendengarkan saudara-saudari kita diperkosa di Syam, di Suriah sana oleh tentara-tentara Bashar Assad? Pernah antum terasa cemburu dengan mereka? Wallahi jamaah, sekali-kali kalau antum sudah sibuk dengan dunia, antum cari di YouTube sana saudara-saudara kita yang jadi korbannya Bashar Assad. Wallahi kadang-kala sudah mati yang namanya kecemburuan kita terhadap wanita-wanita muslimah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Hari ini kita perlu berbincang tentang cemburu. Tapi bukan cemburu yang tadi kita bahas. Nah, fadhal. Maaf, ada pengumuman kepada Bapak Rosyid, rombongan dari Bekasi Utara, ditunggu Abu Hanif di tempat parkir basement bawah. Diulangi, kepada Bapak Rosyid, rombongan dari Bekasi Utara, ditunggu Abu Hanif di tempat parkir basement di bawah. Syukron, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Sekarang kita akan berbicara tentang kecemburuan suami istri. Tapi sebelum itu, banyak orang yang ribut sekarang ini dengan Al-Maidah 51. Al-Maidah 51. Tapi kita tahu Al-Quran itu 6.000 ayat, jemaah. Kenapa kita satu yang kita ributkan? Kemana kita dari 6.000 ayat itu sebenarnya? Allah turunkan Al-Quran itu bukan cuma satu ayat. Maka kita perlu merenungi, ada apa sebenarnya sama kita?
Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran itu barang yang ditinggalkan, sesuatu yang ditinggalkan sama mereka. Ditinggalkan Al-Quran. Sekarang baru ribut dengan ayat 51 Al-Maidah. Mana Al-Baqarah ayat-ayat tentang riba? Mana ayat-ayat tentang kesyirikan? Mana ayat-ayat tentang zina? Mana ayat-ayat tentang lainnya agama kita nih? Antum perlu berpikir, Al-Quran nih, baca tuh Qurannya. Ya Alhamdulillah umat Islam akhirnya kembali ke ayat 51 dari surah Al-Maidah. Tapi Islam bukan Al-Maidah ayat 51 saja. Itu Al-Quran, pedoman umat Islam. Jangan cuma maunya masalah 51 Al-Maidah. Karena lagi cocok sama dia kita ambil ayatnya. Lah, kita harus beriman dengan semua yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dan kita harus berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Hakata. Baik, kita bicara tentang kecemburuan di rumah tangga. Kita butuh fikih cemburu supaya kita tidak salah dalam cemburu. Orang ini kalau kita lihat dalam kecemburuan itu ada 3 macam. Yang pertama, ada yang keterlaluan cemburunya sampai seperti sakit jiwa. Istrinya keluar rumah nggak boleh, istrinya pegang HP cemburu, dilihat telepon sama siapa telepon. Nah, ada yang seperti itu sampai istrinya seperti dikurung di dalam rumah. Ini terlalu berlebihan. Ada yang nggak peduli sama istrinya, kau mau keluar, mau sama siapa keluar, kau mau kerja di sana kumpul sama sohib-sohibmu, tafadhol. Yang penting pulang bawa fulus. Karena nggak peduli dia. Ini yang dayuth tadi. Maka kecemburuan yang diperbolehkan itu yang tengah-tengah, yang memang sesuai dengan porsinya. Kita lihat Asma binti Abu Bakar, Masya Allah. Pada suatu hari Asma ini bawa biji kurma dari kebunnya Zubair bin Awam ke dalam kota Madinah. Lewatlah rombongan Rasul SAW, diajak untuk bareng sama Nabi SAW. Apa kata Asma? Istahyaitu an asira ma'ar rijal. Aku malu mau jalan sama lelaki-lelaki. Wa dzakartu Zubair wa ghairatahu. Aku ingat sama suamiku Zubair dan kecemburuan dia. Dan Zubair termasuk sahabat yang paling cemburu. Orang yang berlebihan dalam kecemburuan yang sampai masuk penyakit nantinya, Nabi melarang. Di antara larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, kalau orang dari perjalanan jauh, dulu nih belum ada telepon, belum ada kontak, ada apa? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan masuk menjumpai keluargamu malam hari. Jangan. Kenapa? Ya, takut mereka belum siap. Yang kedua, ditakutkan melihat ada sesuatu yang membuat hatinya jadi kacau nantinya. Dia masuk rumahnya, dilihat istri di rumahnya ada orang laki. Nggak tahu tuh orang laki siapa. Bisa jadi pamannya, bisa jadi bapaknya. Maka Rasul SAW melarang seperti itu. Ada sebagian sahabat yang akhirnya maksa masuk ke rumahnya, rumah istrinya ini dalam kondisi istrinya nggak tahu kalau dia mau datang. Ternyata didapatin di rumahnya sesuatu yang tidak dia sukai. Maka yang seperti itu nggak boleh. Kalau orang yang tadi yang nggak peduli sama istrinya, di masa Ali bin Abi Thalib, Ali mengatakan jamaah, balaghani anna nisa'akum yuzahimnal uluj fil aswaq. Ala tastahun. Sampai kepadaku berita kalau istri-istri kalian ini pada berdesak-desakan rame sama lelaki-lelaki itu, orang-orang uluj ini lebih kepada orang-orang kafir di pasar. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Ala tagharun. Kalian gak cemburu, kata Ali bin Abi Thalib.
ayatruku ahadukum imra'atahu takhruju bainar rijal. Apakah kalian membiarkan istri kalian keluar di samping laki-laki kayak gitu? Dan ini sudah terjadi. Makanya usahakan wanita itu kalau ke pasar, walaupun alhamdulillah sekarang ini pasar, beberapa pasar tradisional itu isinya perempuan-perempuan, yang jualan perempuan, yang beli perempuan. Tapi kadangkala Allah, anak pernah dampingin istri anak ke pasar, ya memang harus harus berdesakan dengan lelaki-lelaki itu. Karena rame. Khususnya di waktu-waktu rame itu. Anak putuskan sama istri anak ngomong, sudah, kau belanja lewat tukang sayur. Ada tukang sayur datang, beli di situ. Ada yang perempuan, beli sama yang perempuan. Ya kita tetap nggak ridho lah. Cuma ada lelaki yang nggak urusan sama istrinya. Dah coba kita lihat dia pergi di mana. Mungkin dia terpaksa ke pasar karena di pasar lebih murah. Kalau di tukang sayur lebih mahal. Bismillah, ngomong lebih mahal, lebih baik daripada engkau harus seperti itu di tempat itu. Maka para jamaah, orang-orang yang mulia itu cemburu. Antum melihat bagaimana wanita sekarang. Kalau tadi kita ngomong orang laki, bagaimana dengan istri, Ustaz? Istri ini perlu cemburu juga sama suaminya. Betul. Suami juga perlu cemburu sama istrinya. Ada istrinya yang kalau ngelihat lelaki, Masya Allah ditontonin kayak gini. Walaupun Ustaz. Sama jamaah. Nonton TV, kalau sudah Ustaz muncul, suaminya minta kopi, bang, tunggu bang. Masya Allah, nggak benar jamaah. Antum nggak cemburu jamaah? Cemburu lah kita. Maka perlu diperhatikan. Wanita pun boleh cemburu, asalkan tidak berlebihan. Kisah cemburunya Rasulullah SAW. Sebelum kita masuk ke kisah cemburunya istri beliau alaihi salatu wassalam. Masya Allah, ini aslinya nggak ada. Hah? Udah full. Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam punya budak wanita. Memang ada khilaf apakah dia budak wanita. Yang sahih Maria Al-Qibtiyah itu bukan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia budak yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ada lelaki yang barengannya Maria dikirim dari Mesir. Lelaki ini sering ke tempatnya Maria. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali, kau bunuh tuh orang. Berangkat Ali, bawa pedang. Didapatin lelaki ini sedang mendinginkan diri di kebun, di dalam air. Ketika ngelihat Ali bawa pedang, lelaki ini langsung berdiri. Takut, telanjang dia. Subhanallah. Lalu Ali berpaling. Dia kembali kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tuh orang gak ada kemaluannya. Iya. Kan dulu di masa itu ada budak-budak yang dipotong kemaluannya. Akhirnya Rasulullah SAW, ya tenang sudah. Tapi di sini kecemburuan Nabi SAW ketika melihat lelaki itu. Kisah cemburunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini kadangkala berlebihan cemburunya dan ditegur sama Rasulullah SAW. Tapi cemburu yang masih dalam batasan wajar sama Nabi dibiarin. Seperti cemburunya Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Khadijah. Dia itu kalau Nabi udah bagi-bagi ya, potong kambing dikasihkan ke sahib-sahibnya Khadijah, nyebutin Khadijah. Aisyah itu cemburu hatinya. Tapi suatu saat dia keluar kata-kata yang menyakiti. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kok ada apa sih nyebutkan tuh wanita yang hamra al-shidqain ajuzun. Hamra al-shidqain, katanya wanita yang sudah tua renta, yang merah itu nama rahangnya sudah. Apa yang kau dapat dari kau? Allah sudah memberikan ganti yang lebih baik buat engkau. Ini cemburunya sudah. Apa kata Rasulullah? Wallahi enggak. Allah enggak ngasih ganti yang lebih baik dari dia. Enggak. Enggak. Dari dia aku dapat anak, kata Rasulullah SAW.
Ingat terus sama Khadijah. Khadijah yang membela Rasul SAW dalam kondisi susah. Dan siap untuk dibantai oleh orang-orang kafir. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka nggak ada. Maka Nabi terus menyebutkan kebaikan Khadijah. Pernah keburukan istri-istri Nabi yang sampai membuat mereka bermakar. Kecemburuan kepada Hafsah. Jadi Nabi SAW kalau ke rumahnya Hafsah itu agak lama di situ. Karena minum sesuatu Nabi SAW. Minum madu. Nabi senang banget sama madu SAW. Akhirnya Aisyah bikin maka nanti kalau Nabi masuk ke tempat kalian, katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kok ada bau nggak enak di dirimu? Al-madafir atau apa? Nama sebuah pepohonan yang nggak nyaman. Kata Nabi SAW, enggak, aku tadi baru minum madu. Oh mungkin lebahnya makan bunga itu Rasulullah SAW. Tadi ya. Nabi nggak suka dengan aroma yang tidak nyaman. Akhirnya ke rumah yang satunya, sama juga. Oh kata Rasulullah SAW. Ke rumah yang satunya, sama juga. Oh ini makar kalian ini kata Rasulullah SAW. Ada persamaan dibikin seperti itu. Ditegur sama Rasulullah SAW kecemburuan yang seperti itu. Dan kecemburuan wanita bisa sampai memecahkan piring. Nah, bisa. Dan wajar seperti itu jamaah. Kalau piring di rumah antum pecah, masih wajar lah. Masih wajar. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha nggak bisa nahan cemburunya. Ada Nabi alaihissalam. Ada tamu-tamunya, itu piring makanan ditampel sama dia sampai pecah. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Memberikan uzur kepada Aisyah, kepada ibunda mereka. Gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Ini bukan sesuatu yang tercela, bukan. Jangan dianggap ini tercela. Kita pun harus seperti itu tahu. Ini bukan tercela, ini cinta jemaah. Tapi kalau berlebihan akan jadi tercela. Sekarang apa faktor yang membuat orang cemburu? Apa sebab-sebab bisa muncul kecemburuan tersebut? Sebabnya ada dua. Sebab internal dan eksternal. Kalau sebab yang dalam itu ada wanita yang kurang percaya diri. Dia itu merasa gak cantik. Dia merasa tidak sempurna. Merasa banyak kekurangan. Sehingga selalu cemburu kepada suaminya. Kalau suaminya keluar ngobrol mungkin sama seseorang ya, ada perlunya, dia cemburu terus karena nggak percaya diri dianya. Ini penyakit. Maka obatnya nanti kita akan bicarakan. Salah satunya tumbuhkan kepercayaan diri di istri kita. Kau itu masya Allah gitu loh. Nggak ada wanita di muka bumi ini yang bisa mengalahkan kecantikanmu. Selesai itu jamaah. Selesai. Cuma kadang-kala ketika dia cemburu, kita ngomong, ya memang kau ini gemuk memang. Itu rusak itu jemaah. Kita mau ngobatin cemburunya malah bikin dia lebih cemburu. Oh gitu ya, jadi aku kegemukan ya. Maka kita harus perhatikan hal itu. Penyebabnya tadi kurang percaya diri. Yang kedua, adanya saingan. Dia merasa bersaing. Ini biasanya kalau apa? Masya Allah. Kalau madu Jawa. Iya, biasanya kalau sudah suaminya punya istri lebih dari satu, itu merasa ada persaingan. Persaingan ini yang kadangkala parah banget. Kalau tidak diarahkan, ya sampai ada yang berusaha membunuh madunya. Mencela madunya, datang ke rumah madunya. Allahu Akbar. Ada seorang wanita, Masya Allah. Ini bagi yang menikah lebih dari satu. Bagi istrinya ya. Bagi istrinya sabar. Di Madinah itu ada teman kita. Dari Yaman punya istri dua. Istri yang keduanya Masya Allah. Nerima banget istri yang kedua. Ditaruh di sebuah, dia sewa apartemen cuma satu kamar. Kamar mandinya kecil, gak ada dapurnya. Ridho itu wanita. Istri keduanya, rumahnya yang besar, dia marah-marah terus sampai mau bunuh diri. Gara-gara kecemburuan dia ini, dia sampai minum obat overdosis. Akhirnya kata suaminya, ya Allah kalau kayak gini kayaknya bahaya udah.
Akhirnya diceraikan oleh suaminya dan mudah-mudahan hidup lebih tenang nantinya. Ini persaingan yang menyebabkan kecemburuan itu terjadi. Kemudian merasa ada yang mau mengganggu kekuasaannya. Merasa ada yang mau mengganggu kekuasaan dia. Jadi kadangkala ada akhwat yang mungkin ingin dinikahin gitu kan. Datang ke Mas Fani gitu kan. Insya Allah. Itu mulai si istri. Ada apa dia datang-datang? Nggak ada sih. Dia tanya masalah agama. Emangnya ustadz kau? Iya, memang pantas dia cemburu kayak gini, pantas katanya. Makanya jangan deket-deket. Senang model kayak gitu. Kadang-kadang ada telepon perempuan. Ana tuh sering dapat telepon perempuan. Kalau sudah telepon suaranya perempuan, istri Ana itu udah gemeteran. Bang, siapa bang? Tunggu bentar, ntar Ana jawab. Itu karena dia merasa apa yang dia miliki ada yang mau ngambil nih. Ada yang mau nguasain nih. Itu perasaan dia. Dan wajar yang seperti itu. Itu cinta jamaah. Kalau SMS macam-macam. Memang anak kadang-kala untuk mengobatin kecemburuan dia. Kalau ada ibu-ibu telepon. Bu ngomong sama istri anak ya. Masya Allah. Istri anak itu tambah. Alhamdulillah. Ginilah katanya. Jadi kita bisa memonitor kata dia. Iyalah ada yang kayak gitu ya kita kasihin. Karena kesian istri kita. Kesian istri kita. Kalau kita biarkan. Adapun faktor eksternal itu. Kadangkala melihat suaminya matanya jelalatan. Nah jalan kayak kajian. Dia ngeliatinnya ke sono. Masya Allah kata dia. Bang ada apa enggak lihat bajunya bagus-bagus. Kata dia. Ada yang seperti itu. Ya cemburu lah istri. Kita pun perlu cemburu. Ada karikatur Arab itu. Ana pernah dapat. Jadi suami istri ini. Sama-sama nonton TV. Tapi. Yang satu ngadep barat. Yang satu ngadep timur. Nonton berita. Yang laki nonton berita. Pembawa acaranya. Perempuan. Yang perempuan nonton berita. Pembawa acaranya lelaki kata dia. Masya Allah ganteng banget ini. Kata suaminya, yang ini cantik banget yang ini Masya Allah. Ini rusak nih kayak gini jamaah. Maka perlu diperhatikan. Memandang yang bukan mahram kita udah tahu tuh masalah hukum udah tahu. Antum tundukkan pandangan antum. Jangan tundukkan pandangan antum kalau ada istri. Kalau ada istri Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Iya, tapi kalau nggak ada istri, astagfirullah. Sambil nonton ke sana ke sini. Maka itu penyakit. Istri kalau cemburu wajar. Dan alat-alat untuk cemburu semakin banyak. Kadangkala suami cemburu sama istri karena istri nonton videonya ustadz. Iya, anak kadangkala cemburu sama istri anak. Dia, bang, nih ustadz ceramah nih bang, bagus banget nih bang. Kata dia. Ada lihat kata dia. Oh ya bagus. Nggak ada yang lainnya. Kita ini cemburu. Nah. Hadi itu karomah jemaah. Kita cinta sama istri kita. Ada orang-orang yang kalau cemburu sama istrinya. Iya. Gimana modelnya? Ada rejal-rejal nih laki-laki kalau cemburu sama istrinya. Diem dia. Apa jaim? Jaim. Nah, diajak ngomong nggak mau. Dia. Makan bang? Nggak lapar. Bang, abang marah? Enggak. Sakit hati cuma. Masalahnya katakan perlu istri itu perlu dikasih tahu. Kemudian penyebab cemburu itu karena datang telat. Suami datang telat atau istri datang telat. Suami ditanya sama istrinya, bang kenapa kok telat bang? Katanya. Pertanyaan itu karena cinta dan itu bertumbuh karena kecemburuan dia kepada kita. Atau dia telepon. Kita telat nih nggak pulang di telepon. Bang ada di mana bang? Masya Allah. Anak kemarin itu sempat diisukan Ustadz sudah kawin lagi kata dia.
Ana nggak tahu apa-apa sampai rumah istri ana cemberut. Ana ngomong, ada apa kata dia? Jujur bang ya, jujur. Ana mau disidang maksudnya. Ana sampai ngomong sama dia, iya ana jujur. Ada apa kata dia? Ini ada informasi nih kata dia. Ih jangan dipercayalah. Lah ana takut kenyataan kata dia. Ya kalau kenyataan gimana? Ya gimana kata dia. Ya gimana kalau kenyataan? Masya Allah, itu kadang-kadang seperti itu. Kita kan sering, ya Ustadz sering keluar kota. Berangkat ke sana, ke Madura, berangkat kemana, ke Jakarta, berangkat ke Jogja. Itu karena sering keluar ke kota, wajar istri itu cemburu. Karena dia takut suaminya diambil orang. Kecemburuan itu. Kalau dia mau nikah lagi, fadol. Tapi kecemburuan itu tetap ada di diri wanita tersebut, jemaah. Kemudian yang termasuk membuat cemburu wanita itu, lelaki ini sering menyebutkan wanita. Fulana, fulana, fulana. Itu akan cemburu. Apalagi kalau yang disebutkan itu adalah istri dia yang kedua. Atau istri dia yang ketiga. Masya Allah, ana dari rumah dia tuh, ketok pintu dibukain. Masya Allah. Ditanya, mau minum yang panas apa yang dingin? Di sini mah dibukain pintu enggak kata dia. Itu akan bikin ribut. Dia itu sekarang lagi cemburu. Kita yang harus sabar menghadapi yang seperti itu. Tapi sekarang cemburu yang ada dasarnya itu boleh. Kecemburuan yang ada dasarnya, ada alasannya itu boleh. Tapi kalau kecemburuan tanpa alasan, itu adalah praduga yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan minal ghirati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Ghirah, kecemburuan itu ada yang dicintai Allah, ada yang dibenci sama Allah. Fa ammal lati yuhibbuhallah fal ghiratu fir ribah. Adapun kecemburuan yang dicintai Allah adalah kecemburuan yang memang ada sebabnya. Ada yang meragukan nih di rumah ini. Ada sesuatu yang meragukan. Maka boleh kita cemburu dalam seperti itu. Wa amal ghirah allati yubghiduha Allah fal ghiratu fi ghairi ribah. Yang dibenci sama Allah adalah kecemburuan yang tidak ada alasan untuk cemburu. Cemburu buta. Maka itu yang tidak diperbolehkan. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah cemburu yang Rasul SAW sampai marah. Pada malam hari Rasul SAW tidur di rumahnya Aisyah. Setelah itu dilihat Aisyah udah tidur, Nabi mengendap-endap. Dia ambil sandalnya pelan-pelan, dia buka pintu rumah pelan-pelan. Aisyah belum tidur ternyata. Dia lihat, mau kemana ini kata Aisyah. Iya. Akhirnya Rasulullah SAW keluar, Aisyah langsung pakai abayanya. Dia ikutin suaminya. Diikutin, pikirnya mau ke rumah istri yang lain. Diikutin sampai ternyata ke kuburan Baqi Rasulullah SAW. Sampai ke kuburan Baqi. Di kuburan itu dilihat Rasulullah SAW berdoa. Akhirnya Aisyah pulang. Nabi lagi berdoa kelihatan nih. Oh, ada yang ikut di belakang ini. Dikejar. Nabi jalan, Aisyah jalan, Nabi jalan. Aisyah lari, Nabi lari. Terus ini kejar-kejaran. Sampai Aisyah masuk rumah. Masuk rumah ngos-ngosan. Pura-pura tidur. Kata dia, kenapa engkau tabi'aki syaitanuki, syaitan mengikuti engkau? Apakah kau berpikir Rasulmu sallallahu alaihi wasallam itu berbuat yang zalim, kata dia. Maka minta maaf Aisyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kecemburuan yang tanpa alasan sebenarnya. Tahu suaminya baik. Tahu suaminya alhamdulillah, tapi tiap pulang HP-nya dibuka. Suaminya ke kamar mandi dibuka HP-nya. Ada bapak-bapak kayak gitu, insyaallah. Sekarang kan ada yang passwordnya pakai sidik jari. Suaminya tidur diambil tangannya. Sini. Gue cari itu. Jadi nggak benar kayak gitu. Itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat bacain SMS-nya suaminya seperti itu.
Ada nggak suami yang suka baca SMS-nya istrinya? Ada ibu-ibu. Ada. Nah, jadi jamaah. Nih. Seharusnya suami nggak kayak gitu. Seharusnya. Kalau ada bapak-bapak yang kayak gitu, itu bapak-bapak yang keibu-ibuan. Nah, wajar wanita itu penasaran dia ingin tahu semua yang kita bicarakan, kadang-kadang ingin tahu sampai apa yang kita bicarakan. Umpamanya kita ketemu sama orang, ketemu siapa tadi? Oh, ketemu sama fulan. Ngomong apa? Ngomong ini. Jawabannya dia apa? Oh, jawabannya itu perempuan seperti itu. Maka kita harus sabar menghadapi dia. Tapi ibu-ibu nggak boleh. Kecemburuan yang sudah sampai bongkar-bongkar istrinya, bongkar-bongkar apa? HP suaminya atau dompet suaminya, itu sudah nggak benar. Ada seorang lelaki, subhanallah, dia ingin mengecek istrinya di Facebook. Istrinya punya Facebook, dia pura-pura jadi teman. Dia mulai chatting ini. Kau gimana kehidupanmu sama suamimu? Kata dia. Kata, oh, ada apa? Tanya tentang kehidupanku. Alhamdulillah aku baik, kata dia. Suami mulai dia mencoba. Bapak-bapak jangan lakukan ini. Nah itu nggak benar kalau kita. Ini orang ini mengatakan dia menyesal. Dia tahu ternyata istrinya orang yang menjaga kehormatan dirinya. Akhirnya di delete nih orang ini. Padahal suaminya sendiri yang nyobain dia. Maka kalau kita sudah sampai ke tingkatan sudah membongkar-bongkar yang seperti itu sudah tidak benar. Taib pengumuman lagi. Fadhal. Bismillah. Pengumuman kepada Bapak Ray dari Bina Mega, ditunggu istrinya di parkiran. Oke, diulangi. Kepada Bapak Ray dari Bina Mega, ditunggu istrinya di parkiran. Syukron jazakallahu khairan. Masya Allah. Terima kasih. Nah, perlu itu dicek apakah suaminya ada di kajian atau di mana. Ada yang perlu dicek gitu, Bang. Masya Allah. Masya Allah. Taib jamaah, bagaimana mengobati rasa cemburu tersebut? Bagaimana sikap kita terhadap rasa cemburu yang terjadi? Yang pertama kita harus memahami, suami istri ini harus paham bahwa cemburu itu adalah fitrah. Dan kecemburuan itu tanda cinta. Khususnya wanita itu memiliki sifat cemburu yang lebih dari lelaki. Kita harus paham itu. Sehingga tatkala melihat ada yang cemburu, kita udah tahu nih, oh ini memang fitrahnya dia. Sehingga kita akan menyikapi itu biasa-biasa aja. Tidak sampai berlebihan. Kemudian yang kedua, memberikan kepercayaan pada pasangan. Antum jangan suudzon terus sama pasangannya. Berikan kepercayaan sama dia. Istri juga kita percaya ketika umpamanya dia datang kajian macam-macam. Selama tempat-tempatnya itu tempat yang baik, udah kita nggak apa-apa istri kita ke sana. Kita berikan kepercayaan kepada dia. Karena ketika dia merasa diberi kepercayaan, mudah-mudahan dia jaga. Dan biasanya orang-orang yang melakukan dosa di luar rumah, ketika dia ke rumahnya, kepercayaan dia kepada istrinya berkurang. Karena dia udah berkhianat. Si lelaki ini berzina, na'udzubillah min dzalik. Kemudian dia pulang ke rumahnya dalam kondisi dia nggak percaya, takut istrinya nanti main sama siapa, ini itu. Dan ini terjadi. Akhirnya disadap nomor telepon istrinya. Dia lihat kepingin istrinya ini keluar bersama siapa. Karena dianya melakukan dosa berkhianat di luar. Na'udzubillah min dzalik. Bukan menikah lagi, kita bicara dia berzina. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa menvonis kalau ada berita. Ada berita yang gak enak. Umpamanya si bapak-bapak dengar, istriku aku dengar telepon sama lelaki. Jangan tahu-tahu duduk sini. Apa benar kalau seperti ini? Ya, jangan tergesa-gesa. Kita lihat apakah benar atau tidak. Berikan kepercayaan kepada dia. Apalagi sekarang masanya
WA hoak apa? Berita-berita kayak gituan tuh. Kita perlu, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik memberikan informasi kepada kalian, maka kalian harus cek. Jangan diterima mentah-mentah. Apalagi ada orang-orang yang mau merusak rumah tangga kita. Begini nih jemaah. Ibu-ibu, suaminya kalau di kamar itu milik ibu-ibu. Suaminya kalau di dalam kamar ya. Kalau keluar dari kamar, suaminya itu milik ibu-ibu dan milik anak-anak. Pemiliknya sudah mulai lebih banyak. Ketika dia keluar rumah, tambah banyak lagi yang memiliki dia. Orang tuanya, kakaknya, adiknya, orang banyak. Maka jangan sampai kita ini ingin menguasai suami semuanya gitu loh. Enggak, dia kalau sudah keluar kamar, anak-anak kadangkala ada wanita-wanita yang cemburu karena suaminya terlalu dekat sama anaknya umpamanya. Atau sang bapak cemburu. Bapaknya ngomong sama ibunya, kok itu kalau anak selalu ditanya mau makan apa? Bapaknya gak pernah ditanya mau makan apa, kata dia. Itu cemburu seperti itu. Maka ada hal-hal yang kita harus memposisikan diri kita di tempat itu. Kalau dalam kamar, ya udah, suami ini milik ibu. Maka para suami kalau di dalam kamar, serahkan dirinya kepada istrinya. Jangan pada pegang HP bareng-bareng. Yang satu ngadep timur, yang satu ngadep barat. Pada WA, pada ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Ini salah satu yang merusak. Yang seharusnya di kamar itu milik istri, ini jadi gak milik istri. Maka kalau masuk kamar, bapak kalau mau buka HP izin sama istri. Gak apa-apa. Dek, aku ada perlu nih. Bentar sekali. Ada yang mau aku sampaikan. Supaya dia ada kepercayaan kalau suaminya ini milik dia. Ketika sudah di luar rumah, ya udah, mungkin si suami punya istri lagi, ya memang milik dia mungkin. Tapi kalau di dalam, bang, kau milikku. Dan ada suami-suami yang tidak melakukan hal itu. Di rumahnya dia telepon sama perempuan di dalam kamar apalagi. Maka tolong diperhatikan masalah itu. Kemudian menghindari pemicu cemburu pasangan kita. Apa yang membuat dia cemburu kita hindari. Ya kita yang harus paham. Kita udah hidup sama istri kita bertahun-tahun, kita tahu, oh istriku gak suka kayak gini. Si wanita juga harus tahu apa yang tidak disukai oleh suaminya. Ada kadangkala, nih kita kalau sudah masuk ke dalam rumah orang tua, di situ ada ipar biasanya. Ada ipar di sana. Kadangkala istri kita ngobrol sama ipar untuk satu keperluan. Itu kalau suami cemburu, jangan ngobrol. Berusaha menghindar. Kadang-kala namanya satu keluarga besar, ya udah kumpul di sana jadi satu. Maka kalau suami nggak mau anti duduk di sana, anti tinggalkan tempat itu, supaya nanti nggak ribut di dalam mobil. Pas pulang nggak diajak bicara istrinya, karena gara-gara tadi. Hindari penyebab-penyebab kecemburuan itu sendiri. Dan seorang suami pun hindari apa yang menyebabkan istrinya cemburu, dia berusaha untuk menjauhi hal itu. Kemudian hendaklah seorang suami memuji istrinya untuk menumbuhkan kepercayaan diri dia. Kalau kok ini Masya Allah udah. Gak ada yang lebih cantik dari dirimu. Gak ada yang lebih baik dari dirimu. Ucapkan hal itu. Pernah terjadi perceraian jamaah. Gara-gara istrinya jujur. Ada Ibnu Abi Azrah. Di masanya Ibnu Abi Azrah. Iya insya Allah namanya itu. Di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tersebar berita kalau Ibnu Abi Azrah ini istrinya selalu minta cerai. Siapa yang menikah sama dia selalu minta cerai. Akhirnya dia panggil Abdullah bin Abi Arqam kalau nggak salah. Kau sini nih. Engkau harus tahu bagaimana istriku di rumah, kata dia. Dibawa nih ke rumahnya. Dipanggil istrinya. Aku mau tanya sama engkau wahai istriku. Ansyudukillah. Aku minta dengan nama Allah. Kau cinta sama aku apa benci sama aku? Kata si istri, enggak lah, jangan kau maksa aku kayak gitu, kata dia. Enggak. Aku minta dengan nama Allah. Engkau itu cinta sama aku apa benci sama aku? Apa jawab istrinya? Ya benci sama engkau. Akhirnya ngomong sama, lihat nih kayak gini nih.
Ayo kita berangkat ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berangkat laporan sama Umar bin Khattab kejadian itu. Dia cerita wanita-wanita ini karena dia benci sama dirinya, akhirnya banyak yang minta cerai dan dia cerai juga itu wanita. Dipanggillah wanita ini sama Umar bin Khattab. Panggil. Kau benar mengatakan itu? Iya wahai Amirul Mukminin, laung dia bersumpah minta dengan nama Allah. Masa aku bohong? Kata Umar bin Khattab, kau bohong gak apa-apa. Bohong kau. Kata dia, kau tahu. Wa aqallun nas. Sedikit. Wa aqallul buyut. Allati taqumu alal mahabbah. Kata Umar bin Khattab, sedikit. Rumah yang dibangun di atas cinta itu sedikit. Tapi kita bermuamalah itu karena Islam dan ihsan. Itu kita. Maka tumbuhkan kepercayaan diri di diri istri kita. Katakan aku cinta sama engkau. Apalah. Istri pun kayak gitu. Jangan sampai ada nama orang lain disebutkan. Nama Fulan. Oh Fulana Masya Allah. Ketika si suami ngomong Fulana Masya Allah. Si istri ngomong. Bang kau tahu suaminya Fulana itu? Masya Allah bang. Itu anda gak ngeliat tuh. Turun dari mobil dibukain pintu. Maksudnya kan si wanita berharap dapat yang kayak gitu tuh. Suami kan sakit hati, akhirnya cemburu kok ngomongkan lelaki lain. Maka nggak ada tuh omongan orang lain di dalam rumah, diusahakan tidak. Kalau mau memperbaiki istri tidak perlu nyebut orang lain, nggak perlu ya sudah perbaikin dia. Kemudian suami tidak boleh mengejek kecemburuan istrinya. Meledek dia, kau ini nggak benar, masa coba kayak gitu cemburu apa? Kadang-kadang ada laki-laki yang kayak gitu. Jangan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatin Aisyah tadi mengikutin Rasul SAW, Nabi menegurnya. Kau diikutin syaitanmu, wahai Aisyah. Ditegur langsung sama Rasul SAW, tapi tidak perlu diledek, supaya dia sadar. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha ini ibu-ibu, kalau ditegur sama suaminya karena kecemburuan suaminya, tidak perlu membela diri dan tidak perlu diperpanjang masalah kecemburuan itu. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha setelah ditegur sama Nabi alaihi salatu wasallam masalah kecemburuan dia, malah dia bertanya, ya Rasulullah, kalau aku lewat baki, lewat kuburan, aku baca apa? Pembicaraannya dialihkan. Ya harus seperti itu. Kalau nggak dialihkan jadi panas. Dialihkan, antum cari pembicaraan lain. Ada suami yang jangan dialihkan pembicarakan. Yang ini yang kita bicarakan. Apa butuh moderator untuk membicarakan? Dialihkan. Bismillah. Apa yang disukai suaminya kita tanyakan kepada dia. Itu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian berusaha meredam cemburu. Tahan nih cemburu. Cemburu itu boleh kalau tidak melewati batas. Tapi kalau melewati batas, ada seorang salaf yang memberikan nasihat kepada anaknya. Dia mengatakan, iyyaki wal ghairah fa innaha miftahut talaq. Hindarkan dirimu dari kecemburuan. Itu kunci perceraian. Kecemburuan ini jemaah. Karena sudah tidak ada saling percaya. Yang ada saling suudzon. Si istri suudzon sama suami, suami suudzon sama istri. Lama kelamaan orang yang dicemburui ini karena tidak melakukan perbuatan itu, dia jadi mangkel. Ya udah kalau gitu kita cerai aja lah. Kalau memang itu yang diingat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan, la tukthiril ghairah ala ahlik, faturma bisu min ajlika. Engkau jangan memperbanyak kecemburuan kepada istrimu. Ini buat para laki. Akhirnya engkau itu dituduh ya melakukan yang nggak benar. Au faturma bisu min ajli. Akhirnya tuh istrinya nih dituduh yang macam-macam gara-gara engkau. Menuduh yang macam-macam. Kita husnudzon jamaah. Orang kalau suudzon kayaknya istriku kayak gini, bisa jadi kenyataan itu. Maka lisan kita jaga. Ma'asyil ikhwah rahimakumullah, Ismail ibn Kharijah Abul Aswad Ad-Du'ali beliau
memberikan nasihat kepada istrinya, iyyaki wal ghairah fa innaha miftahut talaq, kau tinggalkan, hindarkan dirimu dari kecemburuan karena itu kunci perceraian. Wa alaiki bizina. Ini disuruh menjauhi kecemburuan, obatnya apa? Kau sering-sering pakai perhiasan untuk menumbuhkan tadi kepercayaan diri. Wa azzainu zina al-kuhl. Dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah celak. Ini katanya seorang tabi'in. Wa atyabut tib isbaghul wudu. Dan sebaik-baiknya pewangi itu adalah menyempurnakan wudu. Ini salah satu obat agar ya kita nggak cemburu tadi. Itulah jamaah mungkin yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Karena ana lihat pertanyaannya banyak banget tentu. Tafadhal. Alhamdulillah, syukur saja jazakallahu khair. Tibalah kita di sesi tanya jawab. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dan insya Allah kita akan prioritaskan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita hari ini. Pertanyaan, ini ada 2 pertanyaan yang mungkin sama. Kembali lagi Ustadz ke kasus yang tadi. Ustadz, bagaimana jika istri ana hobi menonton ceramah atau mendengarkan murotal seorang ustadz, lalu dia tertarik dengan ustadz tersebut, lalu membicarakannya di depan ana, membangga-banggakan ustadz tersebut. Nah, apakah ini termasuk dayus bagi diri ana jika ana tidak melarangnya Ustadz? Syukran jazakallahu khair. Masya Allah, Masya Allah. Taib, ini tetap perlu diarahkan sebenarnya. Istri yang suka nonton ceramah, yang ditakutkan ya dia akhirnya merasa membandingkan suaminya dengan itu ustaz. Dan dia menghayal andai kata suamiku bukan kayak gini kan. Dia ngelihat suaminya itu penyakit. Maka seorang suami pun sampaikan kepada istrinya, tafadhali kau dengarkan ceramah itu, ambil manfaatnya, tapi jaga dirimu. Kita boleh, seorang wanita itu memang berbeda dengan lelaki. Wanita itu boleh dia memandang lelaki dengan catatan tidak ada syahwat. Makanya lelaki itu tidak disuruh pakai kerudung, walau pakai cadar. Nah, tapi kalau perempuan diperintahkan karena kita nggak boleh melihat mereka. Maka bagi wanita yang melihat, catatannya tetap tidak boleh ada syahwat ketika dia melihat itu. Apalagi kemudian dia mulai mengomongkan tentang ustadz itu kepada suaminya, nggak perlu seperti itu. Tapi kalau kau mau menyampaikan pesan-pesan nggak apa-apa. Nggak perlu mengatakan ustadz itu masya Allah bang ya, gitu. Oh suaranya ustadz itu bang, Allah Akbar. Anak kalau denger itu sampai gemeter gitu. Nah, ini penyakit yang kayak gitu. Perlu diluruskan. Ya antum sebagai suami arahkan ke yang baik. Apabila istrinya enggak sebenarnya sih. Jangan sampai akhirnya kita berlebihan kecemburuan kita kepada istri kita. Padahal dia bisa mengambil manfaat dari ustadz tersebut. Tidak macam-macam ngomongannya. Bisa dilihat dari kelakuan dia juga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya syukran saja jazakallahu khair. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan bagus. Ustadz, bagaimana cara mencintai wanita yang penjemburu, yang masa lalunya penuh dengan pikiran negatif karena kekerasan, yang membuat pola pikirnya berubah karena masa lalunya tersebut. Gimana cara menyikapi istri seperti ini Ustadz? Syukran jazakallahu khair. Iya, subhanallah ya. Ya masa lalu seseorang kadang-kala berpengaruh, mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Ada orang yang masa lalunya buruk, kemudian dia menikah, atau dia tahu nih suaminya dulu nggak bener. Dia tahu suaminya dulu nggak bener, kemudian jadi bener, tapi kebayang tuh masa lalu itu. Bagaimana menyikapi yang seperti ini? Ya berusaha mengambil hatinya, menumbuhkan kepercayaan diri kepada dia. Antum bisa lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil hatinya Sofiyah. Sofiyah ini benci dengan Rasul SAW. Benci. Kenapa? Karena dia itu dinikahi oleh Rasul SAW dalam kondisi suaminya terbunuh. Bapaknya dibunuh. Bapaknya itu dibunuh oleh pasukan Rasul SAW pada waktu perang Bani Quraidah pada waktu itu. Maka tentunya Sofia
merasa gimana aku menikahi seseorang yang menjadi penyebab terbunuhnya suamiku, terbunuhnya bapak aku. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW, Sofiyah cerita, fama yazalu ya'tadhiru ilayya. Beliau terus minta maaf kepadaku. Dia berusaha untuk menumbuhkan dalam hatiku cinta sampai akhirnya hilang tuh perasaan benci itu berganti dengan cinta dan kasih sayang. Jadi menghadapi istri yang seperti ini, yang pertama suruh dia mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al. Masa lalu itu sudah terjadi. Kita tidak mungkin mengembalikan kendi yang pecah. Kita tidak mungkin menjadikan nasi yang jadi bubur, bubur untuk jadikan nasi. Udah gak mungkin. Tapi apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Melupakan hal itu. Ini salah satu nikmat lupa. Kenapa Allah beri kita lupa? Kalau kita gak lupa jamaah, sengsara hidup kita. Antum kalau melihat orang tabrakan, kepalanya pecah, kemudian isi perutnya keluar, lalu antum gak lupa dengan kejadian itu, antum gak akan bisa makan. Gak akan bisa makan kita. Tapi Allah bikin kita lupa. Mungkin kita ingat sehari, 2 hari, 3 hari, setelah itu mulai hilang itu. Maka berdoalah kepada Allah SWT, semoga masa lalu itu diganti kebaikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Sementara kita beralih ke pengumuman kembali Ustaz. Kepada Irna, perhatian, pengumuman kepada Irna ditunggu suaminya di dekat miniatur Ka'bah. Kepada Irna ditunggu suaminya di dekat miniatur Ka'bah. Syukran jazakallahu khair. Ini ada yang menarik juga Ustaz. Ada pertanyaan dari ikhwan yang istrinya berprofesi sebagai seorang dokter Ustaz. Dan rasa cemburunya besar. Ikhwan ini bagaimana mengatasi ini Ustaz? Istrinya jadi dokter. Ya inilah salah satu kenapa dia nikah sama dokter. Itu resiko jamaah. Resiko. Ketika seorang menentukan pilihan hidupnya dokter dan dia tahu istrinya akan menjadi dokter, akan praktek di rumah sakit, di macam-macam, maka kau harus siap dengan hal itu. Kemudian bagaimana menghadapi yang seperti itu? Ya paling tidak dia sebagai asistennya istrinya, bismillah. Jadi kan ada yang dampingin apa? Dokter. Dampingin dokter, itu yang pertama. Kalau dia ingin menjaga istrinya. Yang kedua, kalau tidak, dia terima pasien perempuan. Tapi katanya nggak bisa bikin, itu ada kode etik tuh. Tapi kan kode etik kita yang bikin. Nah, kode etik itu sebenarnya bisa dibikin. Paling tidak kan ada rumah sakit yang dibedakan laki sama perempuannya gitu ya. Yang laki di tempatnya yang laki, yang perempuan tempatnya yang perempuan. Jadi kita harus sabar. Jadi selama masih dalam batasan-batasan yang diperbolehkan, ya nggak ada masalah dengan istri kita. Tapi itu resiko yang harus ditanggung. Dan tetap harus ada rasa cemburu. Apalagi kalau istrinya dokter spesialis penyakit kelamin. Nah, ada jemaah. Ada wanita yang seperti ini. Harus semakin hati-hati jemaah. Harus semakin hati-hati. Dan kalau memang bisa umpamanya si suami bisa membuat istrinya berhenti, mungkin dicari tempat lain lah. Dia bisa praktek atau gimana yang dia bisa lebih bebas untuk menjaga istrinya di sini. Karena terus terang ada penyakit-penyakit yang memang harus buka ini, buka itu macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu Ustaz. Ini ada pertanyaan menarik Ustaz. Bagaimana Ustaz mengatasi cemburu ketika kita melihat istri dari teman kita ini bahagia Ustaz? Dia cemburu dengan istri orang. Si istri, ini orang ini cemburu melihat mungkin dia ketertarikan dengan istri temannya Ustaz. Tertarik sama istri temannya apa karena dia bahagia? Dia tertarik sepertinya. Laki nih yang tanya nih. Yang laki tanya. Bahaya. Ya. Ini yang jadi masalah pandangan mata. Pandangan melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal si suaminya dia tuh ngelihat istri kita juga, dia ngelihat ya Allah kayaknya fulan bahagia banget gitu kan. Kita kan tidak tahu dengan apa yang terjadi di dalam rumah jam. Kita pandai bermain sandiwara. Ketika keluar memang pura-pura baik, dipegang tangan
tangan istrinya, jalan bareng ke tempatnya mertua, ketemu ngobrol. Kadang-kala tuh cuma di jalan, di dalam rumah ribut. Tapi kita kan ketika melihat hal itu, kita Masya Allah bahagia banget ini. Dan sinetron nih penyakit. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mengatakan, ya Allah bahagia banget ya. Di film itu dia bahagia banget. Padahal di alam nyata cerai 3 kali. Ketika main film itu Masya Allah jalan bareng, makan bareng, umroh bareng, ini bareng. Di alam realitanya gak seperti itu. Maka kecemburuan kita, tadi kita perlu menundukkan pandangan kita. Dan kita perlu mensyukuri yang Allah berikan kepada kita. Kenapa fulan dapat istri yang baik sedangkan aku tidak? Ya bisa jadi memang kita gak pantas dapat yang baik. Iya. Karena fulana baik dan suaminya ini baik pula. Terus yang selanjutnya kadangkala orang ini memiliki dosa-dosa masa lalu. Yang dia akhirnya diazab dengan adanya kepahitan dalam kehidupan dia. Maka dia perlu istighfar. Ada seorang alim ulama ini istrinya kasar kan. Kasar istrinya. Ditanya, ente kenapa gak cari istri lain kata dia. Apa kata alim ulama ini? Ya mudah-mudahan ini sebagai penghapus dosa-dosaku. Dia sadar kalau aku ini banyak salahnya. Kenapa gak ganti? Ya anak takut nanti dapat yang lebih parah dari yang ini kata dia. Udah yang ada ini disyukuri. Dan orang yang bersyukur ini hidupnya tentram. Dalam urusan dunia khususnya. Al-Imam Syafi'i mengatakan idza kunta dza qalbin qanut, apabila engkau menjadi seorang lelaki, seseorang yang memiliki hati yang nerima, puas dengan pemberian Allah, fa anta wa malikud dunya sawa. Engkau dengan raja-raja dunia sama. Kita ini kadang-kala bosan sama istri kita karena kita melihat wanita lain. Kita ngelihat tayangan-tayangan lain. Sehingga kita mulai kayaknya istri kita kok nggak kayak gitu. Wanita pun kayak gitu. Ketika dia biasa melihat lelaki, mulai dia membandingkan suaminya dengan orang lain. Jangan. Maka kita disuruh menundukkan pandangan kita. Allah mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan sebagian pandangan mereka, menahan sebagian pandangan mereka. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar menahan pandangannya. Tadi masalahnya akhirnya akan tumbuh kecemburu, bukan kecemburuan, kalau ini keinginan nih. Nah, keinginan yang terlarang itu kan, Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Wa fika barakallahu Ustaz. Syukran Ustaz. Tadi menarik ketika Ustaz mengatakan ketika suami berada di kamarnya itu menjadi milik istrinya, ketika dia keluar itu menjadi milik ibunya dan keluarganya, keluarga di luarnya. Bagaimana Ustaz bagi kita suami-suami menggabungkan antara cemburu istri dengan ibu? Kadang kan ibu kan lebih care dengan kita, istri merasa cemburu dengan perhatian ibu kepada kita Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Ini termasuk kecemburuan yang mungkin perlu diarahkan sebenarnya. Karena istri kita harus tahu bahwasanya kelak dia bakal menjadi seorang ibu. Kita sampaikan, kau nanti bakal jadi ibu juga. Kemudian kita katakan kepada istri kita, aku berbuat begini seperti itu, atau ibunya care sama aku, ya karena aku anak dia. Bisa jadi dia anak satu-satunya. Maka berusaha seorang istri ketika melihat suaminya berbakti kepada ibunya dan melihat ibu suami ini begitu perhatian sama dia, dia bantu suaminya untuk lebih berbakti kepada orang tuanya. Kadang-kala ada wanita-wanita yang cemburu kepada kakak adiknya suami. Karena ada wanita-wanita kalau ngelihat antum duduk sama adiknya, kok kayaknya harmonis banget gitu kan. Memang gak ada masalah, kalau di rumah ada masalah. Jadi gak harmonis semuanya seperti itu. Maka disampaikan kepada istri kita, kita tetap berusaha untuk merangkul istri kita, berikan cinta dan kasih sayang kepada istri kita. Apa yang bisa kita berikan kepada istri kita, kita berikan kepada dia. Dan tidak harus istri kita tahu dengan semua yang kita berikan kepada orang tua kita. Apa yang kita berikan kepada adik kita, kepada keponakan kita, nggak perlu tahu. Karena kalau tahu kadang-kala kesian, dianya akhirnya tumbuh kecemburuan. Umpamanya kita ngasih duit sama ibu, umpamanya
lebih banyak daripada istri kita. Padahal tahu kebutuhan ibu ini memang lebih banyak daripada kebutuhan istri kita. Maka mungkin perlu seperti itu. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Dan tadi juga ada pertanyaan yang ini bagus Ustaz. Apa perbedaan cemburu dengan rasa iri Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Masya Allah. Iya. Sebenarnya cemburu tadi adalah sifat mulia. Cemburu ini adalah perasaan memiliki sesuatu itu dan tidak ingin ada orang lain yang memiliki. Sedangkan sifat iri ini dia ingin memiliki yang dimiliki orang lain. Iri itu ingin yang dimiliki orang itu gimana jadi milikku. Kalau cemburu itu yang aku miliki bagaimana aku pertahankan gitu loh. Tidak diambil sama orang, itu sifat cemburu. Jadi berbeda dengan iri. Karena iri tadi, tapi ada yang mirip. Dia bilang cemburu padahal sebenarnya iri dan bukan cemburu. Karena cemburu tadi katakan dia berusaha untuk mempertahankan apa yang dia miliki. Kalau iri ingin memiliki apa yang dimiliki orang. Atau kepingin sesuatu yang dimiliki orang itu supaya hilang dari diri dia. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ini ada kasus Ustaz, kasusnya menarik. Misalnya ada seorang suami yang demi mempertahankan rumah tangganya karena istrinya misalnya berselingkuh atau istrinya naudzubillah min dzalik berzina dengan orang lain. Demi mempertahankan keluarganya dia menahan rasa cemburu sampai merugikan dirinya dengan kesehatannya Ustaz. Hanya untuk mempertahankan keluarganya, anak-anaknya, keluarganya. Bagaimana nasihat Ustaz tentang hal ini? Subhanallah jamaah. Perzinaan adalah sebuah dosa yang sangat keji. Tidak ada hukuman di dunia untuk sebuah tindakan dosa yang lebih buruk dari zina. Bayangkan zina itu dirajam sampai mati. Seluruh tubuhnya itu harus merasakan tuh lemparan batu itu sampai mati. Kalau orang membunuh dibunuh selesai. Orang mencuri dipotong tangannya. Tapi untuk berzina, membunuhnya dengan cara yang sangat keji sekali. Karena perbuatan dosa ini tidak termaafkan sebenarnya kecuali apabila dia kembali bertobat kepada Allah SWT. Bagaimana suami yang mendapati istrinya selingkuh. Dan dia tahu. Bukan berita bohong, bukan kabar burung. Dia tahu istrinya berselingkuh. Dan afwan jamaah ya, memang yang model kayak gini ini kadangkala muncul dari pasangan yang merasa tidak butuh kepada suaminya. Salah satu prinsip orang berumah tangga itu saling membutuhkan. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita itu pakaian buat kalian, kalian pakaian buat mereka. Ketika ada perasaan tidak butuh, si wanita akan melakukan perbuatan dosa dan dia tahu suaminya tidak mungkin menceraikan. Karena suaminya butuh sama dia, si wanita merasa gak butuh sama suaminya. Ketika prinsip ini gak ada, rumah tangga itu mulai retak tentunya. Si istri merasa dia bisa bekerja sendiri, dia bisa dapat penghasilan sendiri, dia gak makan dari suaminya. Ini bermasalah yang seperti itu. Maka perlu diperbaiki banyak hal sebenarnya menghadapi istri yang seperti ini. Tapi yang kedua, kalau istrinya masih bisa diperbaiki, dipertahankan gak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa berbaiki, ceraikan. Kalau tidak, kita masuk dayuth yang tidak akan masuk surga. Karena dia membedakan dia sebagai istri kita dan kita tidak mengingkari kemungkaran tersebut. Kita tidak mengingkari. Orang yang melihat kemungkaran kemudian diem itu disebut syaitanun akhros. Syaitan bisu. Kau setan sebenarnya ketika melihat kemungkaran itu terjadi. Bismillah cerai. Urusan anak-anak subhanallah. Untuk perceraian jamaah, antum baca surat At-Talaq. Bayangkan bagaimana Allah sebutkan tentang waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib di surat perceraian. Surat tentang perceraian. Karena biasanya orang kalau mau bercerai itu banyak yang dia pikirkan. Nanti gimana anak-anak, nanti gimana anak di depan teman-teman, nanti gimana sama mertua, gimana sama orang tua. Banyak yang dia pertimbangkan. Tapi kalau sudah kasusnya berzina seperti ini dan tidak bertobat istrinya, maka ceraikan. Supaya kita tidak ikut dapat dosanya itu.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti nih Allah kasih jalan keluar. Dan para jamaah kita perlu melihat kenapa kita menikahi wanita tersebut. Itu di awal juga innamal a'malu binniyat ini harus kita pikirkan. Ada seorang salafus saleh Asy-Sya'bi ya Pak. Nah, dia cerita tentang ada orang tanya, "Wahai Imam, aku ini kok merasa hina di depan istriku." Hina aku di depan istriku. Gurunya ini diem. Kata dia, "Mungkin kau menikah untuk mendapatkan kehormatan." Iya betul. Dia menikahin wanita ini memandang kepada kehormatan wanita ini. Dengan bayangan kalau aku menikah dengan wanita ini, kehormatan dia akan tinggi. Mungkin dia dari kalangan bangsawan, dari orang kaya. Itulah penyebabnya kata dia. Lalu si yang ditanya ini cerita, aku punya 4 saudara. Muhammad, terus siapa lagi? Terus dia bawanya Imron. Dia cerita, kakakku yang paling tua itu nikah karena kehormatan. Ternyata dia langsung hina di depan istrinya. Adikku Imron menikah karena kekayaan dan dia menikahi wanita yang lebih kaya dari dia. Ternyata bukan dia tambah kaya, malah diperes sama istrinya. Soalnya lakinya mau kawin karena kekayaan itu, malah diperes sama suami. Akhirnya setelah itu aku ketemu dengan guruku. Ya kalau nggak salah gurunya ini, subhanallah, ana lupa guru dia. Aku ceritakan kondisi kakak dan adikku. Lalu guruku menyebutkan 2 hadis Rasul SAW. Yang pertama hadis tentang wanita dinikahin karena 4 hal. Kemudian yang kedua tentang hadis bahwasanya wanita yang paling berkah itu yang paling sedikit maharnya. Lalu aku menikah dengan wanita yang agamanya baik dan maharnya sedikit. Alhamdulillah, barokah. Maka kita perlu memikirkan tadi, kenapa kita nikah? Jangan-jangan kita salah niat, jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Masya Allah. Kalau dari tadi kita mendengar bahwa ternyata syariat mengatur cara cemburu. Ketika kita cemburu, apakah kita mendapat pahala? Apakah ini termasuk ibadah, Ustaz? Subhanallah. Apabila kecemburuan itu karena kehormatan, untuk menjaga kehormatan keluarga kita umpamanya, kita akan dapat pahala. Allah cemburu. Rasul sallallahu alaihi wasallam cemburu. Bayangkan sahabat tadi yang dia akan membunuh lelaki yang bersama istrinya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian takjub dengan kecemburuan dia. Berarti ini sifat mulia. Dan orang yang memiliki sifat mulia akan mendapatkan pahala. Dan di antara pahala yang paling besar adalah akhlak mulia jemaah. Yang paling berat timbangan di hari kiamat itu akhlak mulia. Sifat cemburu ini termasuk akhlak mulia bagi seorang muslim. Dia cemburu ketika melihat adiknya pakai celana pendek. Dia cemburu ketika melihat salah satu kerabatnya keluar dengan lelaki. Dia cemburu ketika ibunya ngobrol sama seorang lelaki yang bukan mahramnya umpamanya. Kecemburuan ini adalah bentuk iman. Maka dia akan mendapatkan pahala dari kecemburuan tersebut. Selama tadi kecemburuannya tidak melampaui batas ya. Yang jadi apa istilahnya jadi penyakit jiwa jemaah. Ada yang istrinya sampai bingung. Ini orang punya istri 2. Istri yang keduanya ini nggak boleh keluar rumah. Mau beli apa dibelikan semuanya. Karena dia cemburu banget. Yang istri pertama gak urusan. Akhirnya sakit nih orang. Sakit. Ke tempat kerja yang dipikirkan nanti jangan-jangan istriku keluar. Nanti jangan-jangan istriku seperti. Nanti jangan-jangan macam-macam. Dan buat ibu-ibu usahakan. Ini anak nasihat berkali-kali anak sampaikan. Karena kita di dunia Facebook, di dunia WhatsApp, ya, di dunia Twitter itulah. Medsos macam-macam. Usahakan jangan sampai itu membuat rumah tangga kita jadi retak. Yang memang bukan mahramnya, yang memang ada gambar lelaki-lelaki yang ya tidak ada hubungan, dibuanglah. Begitulah bapak-bapak. Kita ini kadang-kala di WA ada ibu-ibu yang tanya, kan PP ada fotonya itu kan. Kita nggak tahu ada yang tanya apa. Itu istri, bang, siapa nih cewek bang? Wallahu a'lam bishawab. Kita cuma jawab pertanyaannya. Nggak ada urusan lihat PP. Dan ada orang yang kerjaannya nontonin PP-PP-nya. Buka, apa, diganti. Apa sih gunanya jamaah? Wallah, ana nggak tahu sampai sekarang gunanya.
Yang ada mungkin antum akan iri. Ternyata PP-nya fulan baru beli mobil. Masya Allah. Ada wallahu a'lam. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya. Masya Allah, udah mau maghrib ini. Halo jamaah. 1 jam lagi maghrib. Oke. Bismillah. Bismillah. Ustaz, saya memiliki istri yang pencemburu. Ini agak lucu sih. Pernah istri saya cemburu saat saya ketemu dengan mantan saya. Nah, dan istri saya menuntut saya dengan keras untuk berjanji jika saya menemui mantan saya lagi maka istri saya meminta khulu. Dan saya mengiyakan. Pertanyaannya, bagaimana jika saya ketemu mantan saya lagi baik disengaja atau tidak Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Perceraian itu kadangkala membuat tali silaturahim putus. Bahkan ukhuwah Islamiyah pun putus. Mantan kita bisa jadi itu ibu dari anak-anak kita. Kita butuh ketemu dia karena kita punya anak yang dirawat sama dia. Dan biasanya orang kalau sudah bercerai tadi, kalau si anak ikut ibu, si ibu akan bikin bagaimana anak benci sama bapaknya. Kalau si anak ikut bapak, si bapak akan menyuntik ini anak agar benci kepada ibunya. Ini perceraian yang gak sehat yang kayak gini nih. Maka sebenarnya dia mau jumpai mantannya untuk urusan yang memang diperlukan, nggak ada masalah. Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, iya, seorang sahabat Nabi. Masya Allah, anda baca ceritanya tadi disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Dia itu menikah mungkin sampai 15 kali. Ya nikah cerai, mungkin ada ketidakcocokan. Suatu hari Sahal ini mendatangi walimah. Keluar dari walimah, 9 mantan istrinya itu nungguin dia. 9 mantan istrinya. Jadi dia pulang dari walimah, si istrinya pada tanya, gimana kabarmu Sahal? Ditanya kabarnya, gimana kabar keluargamu ini macam-macam. Karena dulu perceraian itu, ya udah kalau memang harus cerai, kenapa diributkan? Sudah selesai. Sekarang kalau udah cerai, Allahu Akbar. Itu catatan keburukan pasangannya. Kalau si istri itu dicatat semua keburukan suaminya. Begitu pula seorang suami kalau menceraikan istrinya, semua keburukan istrinya dia ceritakan. Lah, ma yahtaj. Ya udah, dia sudah milik orang lain, udah bukan istri. Tapi apabila umpamanya tadi dikatakan si suami mau jumpain itu wanita, mantannya, untuk apa dia menjumpai? Tapi kalau menjumpai untuk urusan anak nggak ada masalah. Atau dia menjumpain karena dia merasa berhutang budi sama istrinya atau sama ibunya istri, karena mertuanya tetap mahram sama dia sampai kapanpun, maka dia tetap menyambung tali silaturahim itu dan ukhuwah Islamiyah. Kalau dia menjumpain lagi istrinya, mantan istrinya, ya kayaknya enggak lah. Dia mengiyakan kan minta khulunya, bukan cerai. Maksudnya si istri ini akan minta khulu. Kalau ketemu lagi si suami ya iya nanti dilihat lah bagaimana gitu kan. Tapi memang ada istri-istri yang nggak perlu lah sampai seperti itu. Dan masa lalu nggak perlu diceritakan jamaah. Masa lalu yang diceritakan. Kadangkala ada sebelum nikah pernah pacaran, mungkin dulu belum ngerti. Dulu adalah cinta-cinta monyet, mungkin dia bersama sepupunya atau macam-macam. Ketika dulu nih nggak perlu cerita. Dulu aku waktu SD itu aku senang sama fulan. Allahu Akbar. Itu istri, kalau antum ketemu sama fulana, padahal ini cerita masih SD. Tapi dia itu karena dia cinta. Kadang-kadang dia ingin tahu. Anak kepingin tahu si mantannya kau yang dulu mana sih, kata dia. Itu ada kayak gitu. Nggak perlu ditutup masa lalu yang keburukan itu. Nggak perlu diceritakan lah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Mengenai mantan ini menarik Ustaz. Ada orang misalnya dia cemburu karena dia menikah dengan wanita yang memiliki anak. Dan setiap kali dia melihat anak itu dia cemburu terhadap bekas suami istrinya dia ini yang telah meninggal misalnya. Bagaimana dengan hal ini Ustaz? Dulu gimana nggak paham nih. Jadi ada orang menikah dengan wanita yang memiliki anak. Ada menikahi janda. Menikahi janda dengan menikahi anak. janda. Setiap bawa anak. Bawa anak. Setiap dia melihat anaknya ini dia cemburu dengan
almarhum suaminya si wanita ini yang telah lalu. Bagaimana dengan hal ini Ustaz? Dia cemburu sama, antum paham jemaah? Ana yakin mereka nggak paham juga jemaah. Coba diulangi kembali. No, jika ada orang menikah dengan janda bawa anak Ustaz. Lelaki menikahin janda. Oke, siap. Lalu lelaki ini setiap kali melihat anak bawaan wanita ini, si istrinya ini yang sekarang jandanya ini, Nah. dia cemburu terhadap Mantan suaminya yang suaminya. telah. Naam, seperti Bagaimana itu. dengan hal ini Ustaz? Allah, ya ini kayaknya cemburu yang tidak pada tempatnya, apalagi sudah cerai atau sudah meninggal dunia. Bahkan seharusnya sang suami ini menjadikan itu ladang pahala buat dia. Kalau itu anak-anak yatim, maka dia berusaha bagaimana membesarkan itu lillahi ta'ala. Karena kalau kita bicara anak yatim, mau itu anak-anak masih kecil, ini kita akan membuat kita berpahala besar dalam hal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah, beliau mau sama anaknya Ummu Salamah makan bareng. Dan ada lelaki-laki yang memang mau sama ibunya doang. Dia menikah sama janda, dia mau sama ibunya doang. Anaknya nggak diurusin. Karena dia merasa kan bukan anak-anak, bukan anakmu, tapi itu anak saudaramu. Yang kita sebagai seorang muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Dan kalau anak-anak ini belajar Al-Quran, kau yang bantuin mereka jadi orang-orang yang soleh dan anak-anak yang soleh umpamanya, maka kita akan mendapatkan pahala itu. Perlu diaturlah masalah kecemburuan itu jemaah. Oke Ustaz, syukran jazakallahu khair. Ini pertanyaan bagus nih Ustaz. Apakah benar sifat buruk seorang istri disebabkan karena sifat buruk suaminya? Jazakallahu khair. Sifat buruk seorang istri karena sifat buruk seorang suami. Tidak harus jemaah, tidak harus. Tapi yang jelas orang-orang yang baik itu akan mendapatkan pasangan yang baik. Tapi kadangkala Allah uji dia. Ini orang baik, Allah kasih pasangan yang buruk umpamanya. Antum lihat bagaimana Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Ismail, bagaimana istri pertama dia nggak benar seperti itu. Dan itu bisa jadi ujian kita dalam kehidupan ini. Namun tidak menutup kemungkinan mungkin kita jangan bicara orang lain. Kalau orang lain nggak perlu kita menvonis. Kalau ada orang lain, orang itu soleh tapi istrinya nggak benar, maka kita husnudzon. Mungkin Allah ingin mengangkat derajat dia. Tapi kalau urusan kita, anak kok dapat istri yang nggak benar, kayaknya anak belum benar. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita berhusnudzon kepada Allah dan bersuudzon kepada diri sendiri. Allah itu nggak pernah berbuat zalim. Tapi kita sering berbuat kezaliman itu. Mungkin seperti itu. Ya Ustaz. Dan ini ada pengumuman lagi nih. Pengumuman bagi Arif Nur Fayyad ditunggu oleh Samir di tempat penitipan sendal. Diulangi kepada Arif Nur Fayyad ditunggu oleh Samir di tempat penitipan sendal. Syukran jazakallahu khair. Sepertinya tadi pertanyaan terakhir Ustaz. Masya Allah jemaah. Memang ana lihat suasananya jemaah. Panas jemaah. Masya Allah. Ya Ustaz. Terus mau gimana? Silakan dengan kesimpulannya Ustaz. Nah ada yang angkat tangan. Oh ada yang Apa ini? mau tanya? Apa? Waalaikumsalam. Namanya siapa? Oke. Nah, iya, Masya Allah, iya itu sebagai pertanyaan terakhir jemaah. Bagaimana seorang ikhwan atau seorang ahwat? Ikhwan membiarkan istrinya untuk mengajar di sekolahan laki-laki seperti itu. Ya bahaya jemaah. Ini termasuk suami yang kurang rasa cemburunya. Kemudian kadang-kala faktornya itu faktor dunia jemaah. Cari duit. Padahal tugas memberikan nafkah itu tugas seorang suami. Maka seharusnya yang seperti ini jangan. Kecuali dia ngajar di sekolah. Di sekolah. Enggak, kita bicara sekolahnya sekolah akhwat juga. Yang ikhwan ngajar di sekolah
akhwat umpamanya. Yang ikhwan ngajar di sekolah? Ikhwan. Kalau si ikhwan ngajar di sekolah akhwat tapi dengan sitar ya, dengan hijab atau si wanita-wanita pada pakai kerudung umpamanya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau seorang wanita yang ngajar ikhwan, maka nggak boleh lah yang seperti itu. Maka perlu dia untuk pindah, mungkin cari kerjaan yang lain. Oh ya. Begitu jawabannya Junaidi. Dia tinggal sekolahnya yang diluruskan, itu urusan antum meluruskan sekolahannya. Iya, kita kan bicara kalau yang diajar itu anak-anak kecil beda. Kan ada anak-anak kecil yang belum balik, nggak ada masalah yang seperti itu. Karena memang kita diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz kesimpulannya. Para jemaah, karena memang hari ini hari yang ya cukup panas di sini. Mungkin antum juga merasa tidak nyaman kajian di tempat ini. Tapi mudah-mudahan kita pulang membawa sesuatu yang bermanfaat buat kita. Semoga rumah tangga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang didapat tolong tidak hanya menjadi wacana. Tidak hanya menjadi tambahan pengetahuan. Kemudian amalkan nanti ketika pulang ke rumah. Seorang suami yang melihat istrinya cemburu, seorang istri yang melihat suami cemburu, lihat tadi, apabila kecemburuan itu masih wajar, ya kita biarkan, kita obatin dengan tadi beberapa hal yang sudah kita sebutkan. Terakhir, silakan Ustaz. Fadol, ada mushaf. Ana kasih hadiah 2. Sebutkan 3 penyebab kecemburuan internal. Masya Allah, fadol. Iya. Nah. Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke sana. Baik, selanjutnya. Apa pertanyaannya jemaah? Pertanyaannya, bagaimana mengobati rasa cemburu itu? Masa sebelah sini lagi, sebelah situ lah kita jamaah, insyaallah. Nah, ya yang pakai topi putih itu. Nah, fadhal. Yang pertama, sabar. Jangan buruk sangka. Saling percaya. Terus apa lagi? Masya Allah. Menjadi teladan gitu kan. Ya nggak apa-apa lah. Bismillah. Baik, untuk kesimpulan jamaah Ana berikan kepada pendamping Ana supaya dia ada kerjaan. Apa antum simpulkan dari kajian tadi? Ya, Ana tutup untuk Ana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Syafiq. Hafizallahu ta'ala.